Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Fadila dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran selama semester 2 ini, yang mana saya akan menyampaikan materi tentang karangan ilmiah. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita langsung ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian karangan ilmiah. Menurut Eko Susilo M, karangan ilmiah merupakan artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun melalui metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa yang bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karangan ilmiah juga adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh dari sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian ada ciri-ciri karangan ilmiah. Yang pertama itu ada struktur sajian, yang mana struktur kajian ini dalam karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti. Dalam karya ilmiah ada 4 aspek yang menjadi karakteristik utamanya, yaitu yang pertama ada struktur sajian, yang mana struktur sajian ini dalam karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan suatu sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Kemudian ada komponen dan substansi, yang mana komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal merupakan mempersyaratkan adanya abstrak. Kemudian yang ketiga ada sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objek yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Kemudian yang terakhir ada penggunaan bahasa, yang mana penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa yang baku, yang tercermin dari pilihan istilah dan kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Baik, yang selanjutnya ada C, perbedaan karangan ilmiah dengan karangan non-ilmiah. Karangan ilmiah bersifat objektif dan faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Sementara itu, karangan non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi sang penulis. Kemudian, karangan tidak bersifat persuasif atau mempengaruhi pembaca, sementara karangan non-ilmiah bersifat persuasif dan juga yang bersifat dapat merangsang imajinasi pembaca. Karangan ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karangan non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Kemudian karangan ilmiah sangat mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karangan non-ilmiah tidak terlalu mengandalkan kedua unsur tersebut. Kemudian, gaya bahasa karangan ilmiah cenderung formal atau baku dan lugas, sedangkan karangan non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Dan yang terakhir, perbedaannya adalah dari segi penulisannya. Karangan ilmiah ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sementara karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya. Baik, yang kemudian itu ada D, jenis-jenis karangan yang termasuk dalam karangan ilmiah. Yang pertama itu adalah makalah. Pengertian dari makalah itu sendiri adalah salah satu jenis karya tulisan yang bersifat ilmiah dengan pembahasan atau permasalahan tertentu. Pada umumnya, pembuatan makalah bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik dan non-akademik.
Biasanya pembuatan makalah ini sering terjadi pada pembuatan di nggak usah. Kemudian yang kedua ada tugas akhir, yang mana tugas akhir ini adalah tiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam program sarjana diwajibkan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang disebut dengan tugas akhir. Setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu, tugas akhir itu disusun. Sedangkan skripsi dapat juga disebut dengan tugas akhir, yang mana pengertiannya sedikit mirip dengan tugas akhir, yang mana adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Kemudian ada tesis, yang mana pengertian tesis ini merupakan sebuah pernyataan atau teori yang dilandasi oleh berbagai macam argumen yang dinyatakan ataupun ditulis dalam bentuk karangan yang sengaja dibuat untuk bisa menyelesaikan program pendidikan di tingkat pendidikan tertentu, sehingga penulisannya layak dan berhak untuk mendapatkan gelar sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Kemudian yang terakhir itu ada disertasi, yang mana disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat dan argumen. Pendapat atau argumen sebenarnya juga dapat disebut dengan tesis. Secara umum, istilah tesis dan disertasi digunakan untuk pemaparan diskusi yang bersifat akademis. Kemudian yang E ada proses penyusunan karangan ilmiah. Yang pertama, kita harus persiapan adalah tahap awal yang dilakukan dalam menulis karangan ilmiah. Tahap kedua dalam menulis karangan ilmiah adalah pengumpulan data. Yang ketiga dalam pengorganisasian atau pengonsepan. Data yang telah kita peroleh dibagi berdasarkan jenis, sifat, atau bentuk. Yang keempat ada tahap pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Sedangkan yang terakhir ada dalam penyusunan karangan adalah penyajian. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terdapat 5 materi. Dengan kesimpulan, karangan ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tulis dengan metodologi penulisan yang baik dan benar, di mana dalam penulisan karangan ilmiah ini ditentukan ciri khas, yaitu bersifat objektif, sistematis, logis, tidak persuasif, tidak argumentatif, tidak emotif, dan tidak berlebih-lebihkan sesuatu. Adapun beberapa jenis karangan yang termasuk karangan ilmiah yaitu makalah, skripsi, kertas kerja, disertasi, dan tesis. Proses penyusunan karya ilmiah meliputi persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian dan pengonsepan, pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan penyajian. Baik, itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan berakhirnya kesimpulan, maka berakhirlah pula penyampaian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.